Ketemu lagi setelah 2 bulan channel ini kosong. I'm back dan siap untuk main game sambil nge-review film-film lagi di sini. Tapi film April dan Mei kayaknya nggak bakal aku kontenin di sini. Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Kalian yang penasaran sama film-film seperti Siksa Kubur, Abigail, Godzilla Minus One dan lain-lain, silakan bisa baca ke blog mydershit.com. Di sini kita akan move on dan inilah mini review volume 18 berisi 8 film yang kutonton baru-baru ini. Boy Kills World. Ngeliat posternya, jujur aku ngirain ini itu adalah adaptasi dari game Double Dragon. Ternyata bukan. Meskipun memang debut film panjang sutradara Maurice Moore ini seperti mendapat inspirasi dari video game Beat 'em Up ataupun game fighting. Boy Kills World menceritakan pemuda yang ingin balas dendam kepada penguasa yang telah membunuh ibu dan adiknya. Jadilah dia mengarungi petualangan gebak-gebuk yang oleh film ini adegan berantem-berantemnya di treatment kayak berantem di game. Apalagi dengan banyaknya boss fight yang harus dikalahkan pada masing-masing stage alias tempat yang ia datangi. Boy Kills World memang banyak gaya. Salah satu gayanya adalah nggak banyak bicara. Dan gaya tersebut mengembang menjadi gaya-gaya lain nantinya. Aku bisa mengerti kenapa sutradara bersandar pada gaya atau katakanlah pada gimmick seperti ini. Yaitu karena cerita berantem kayak revenge ini tuh sudah sering. Makanya Moore berusaha membuat Boy Kills World ini berbeda, yaitu dengan dari campuran banyak gaya atau gimmick. Dia membuat Bill Skarsgård meranin pemuda yang gak banyak berdialog, melainkan lebih banyak berbicara kepada kita sebagai narator. Si Boy ini namanya sudah lama tidak bicara dengan orang lain, ya kan? Sehingga dia sendiri itu sudah lupa sama suaranya. Akhirnya suara narator yang kita dengar adalah suara narator video game. Dia menyangka suaranya seperti itu gitu. Karena main game itu adalah kenangan indah yang selalu diingatnya. Nah, untuk menggambarkan si Boy bicara dengan dirinya sendiri, film membuat dia sering halu berinteraksi dengan sosok adiknya yang telah tewas saat kecil. Jadi fun nonton film ini tuh datang dari tingkah laku ajaib si Boy, alih-alih dari karakternya. Dari aksi-aksinya, alih-alih dari plot. Plot dan dunia film ini sama tipisnya. Meskipun memang si sutradara mati-matian berusaha supaya menarik. Salah satunya dengan dia mengambil elemen Hunger Games. Oh ya, di film ini juga ada Yayan Ruhian. Pilihan film ini untuk mendahulukan gimmick memang dengan segera terasa jadi ganjalan. Like, babak pertama yang harusnya meng-set up relasi si Boy dengan Yayan hanya ditampilkan berupa montase dan voice over narator yang panjang. Padahal kan kalau diadegankan secara biasa, dua karakter tersebut bisa terbangun dengan lebih baik, terbuild up dengan lebih baik. Yayan juga bisa kebagian dialog, nggak cuma kayak di cast buat berantem doang. Apalagi memang relasi si Boy dengan dukun yang menyelamatkan dan ngajarin dia berantem itu ternyata merupakan relasi kunci di akhir cerita. Sebuah film memang sah-sah saja memilih untuk karakternya sedikit bicara, banyak bergaya, namun tentu film itu sendiri juga harus tetap bicara tentang sesuatu. Aku berikan 5 dari 10 bintang emas untuk Boy Kills World. Challengers. Sementara itu, Challengers karya Luca Guadagnino is all about style. Film tenis yang not really bicara tentang tenis, tapi lebih ke bicara soal relationship. Dan Luca masterfully merancang kisah romansa segitiga ini ke dalam dunia olahraga tenis. Bahkan kita sebagai penonton akan dibuat sama seperti bola yang dipingpong, melesat dari satu pemain ke pemain lain dalam artian literal maupun penggambaran. Literal karena memang ada adegan yang membuat kita berada dalam POV bola tenis yang melayang ke sana kemari, dipukul oleh dua pemain yang sedang saling mengkomunikasikan perasaannya lewat pukulan-pukulan penuh passion. Penggambaran karena, kita dipingpong oleh flashback. Challengers tidak diceritakan secara linear. Stylenya memparalelkan semua itu ke dalam dunia tenis, membuat Luca bicara dengan bolak-balik. Kita melihat 3 karakter sentral di masa sekarang, ya kan? 2 di antaranya sedang bertarung di lapangan, sementara yang satu menonton di bangku depan. Kita tidak tahu sebenarnya dia ini mendukung yang mana, atau bagaimana mereka terhubung. Lalu film lompat ke 13 tahun lalu, lalu lompat lagi ke 8 tahun kemudian, lalu balik lagi ke masa kini, lalu mundur lagi gitu. Memang asik cara Luca membuka siapa sebenarnya mereka, apa yang terjadi di antara mereka. Ya kan, bahwa ternyata 2 cowok itu yang sedang bertanding tenis itu ternyata sahabatan, satu tim tadinya. Dan mereka sama-sama mengidolakan si cewek ini. Dan itulah pretty much about it. Setiap lompatan flashback membuka informasi baru, membawa kita informasi satu ke informasi lain. Emosi kita memang ikut bergolak ke dalam asmara mereka. Kita either bakal peduli sama salah satu karakter, ya kan? Atau kita jadi nggak peduli sama ketiganya.
Karena ketiga-tiganya tuh player, dan mereka tahu itu gitu. Inilah resiko yang diambil oleh Luca ketika memilih gaya bercerita pada film yang kini sudah begitu populer berkat adegan-adegan jadi meme. Karena hanya adegan-adegan di momen-momen itulah yang akhirnya nempel. Karena ceritanya bolak-balik, kita jadi nggak lagi ingat tentang filmnya gitu. Tidak lagi ingat karena development karakternya tercacah oleh lompatan-lompatan waktu. Lompatan yang bukan dilakukan untuk membuka pengembangan, tapi membuka kepada informasi ternyata. 3 karakternya adalah orang yang penuh passion, yang nggak satu dimensi. Mereka ini berlapis padahal. Cuma, kita nggak pernah stop begitu lama, tidak dibiarkan stay pada satu di antara mereka. Film ini tidak ngajak kita untuk bermain bersama karakternya. Kita bahkan nggak nonton mereka. Ingat, di sini kita seperti bola yang dipingpong. Kita yang sedang dipermainkan. Dan seperti saat kita dipermainkan oleh cinta, kita suka-suka aja. Aku berikan 5,5 dari 10 bintang emas untuk Challengers. Civil War. Film kehancuran dunia bukan semata bahasan bencana alam ataupun zombie. Film road trip bukan cuma soal bersenang-senang. Dan film perang bukan cuma milik prajurit atau tentara. Begitu kira-kira gambaran Civil War dalam menjadi tidak biasa. Menilik kehancuran karena perang saudara lewat sudut pandang jurnalis yang mempertaruhkan nyawa berkeliling mengejar titik kerusuhan untuk meliput dari jarak dekat. Lalu kemudian sutradara Alex Garland balik bertanya, yakin tentara dan jurnalis itu berbeda? Nah, jadi ada semacam duality pada konsep dan cerita yang membuat film ini jadi menarik. Pertama-tama tentu saja film melaporkan susah dan bahayanya pekerjaan jurnalis dalam meliput perang. Karena mereka berada begitu dekat dengan ancaman, ya kan? Juga ada gambaran yang menyinggung perbedaan kelas antara jurnalis TV dengan jurnalis media cetak. Pekerjaan mereka sangat dibutuhkan sebagai media yang mengabarkan keadaan dengan aktual, faktual, supaya orang percaya dan melihat kebenaran di tengah suasana sekeos perpecahan kubu dalam satu negara. Sebaliknya, untuk dapat melakukan pekerjaan mulia itu, para jurnalis membutuhkan nyali, tekad, stamina, dan maybe moral. Apakah integritas di atas segalanya? Inilah yang memakan karakter protagonis utama kita, Silly. Dia jurnalis fotografi senior. Dia telah banyak memotret dari dekat kejadian-kejadian mengerikan. Dia memotret orang terbakar dari jarak yang sebenarnya bisa ia gunakan untuk membantu si korban. Lee memang tidak pernah mengutarakan konflik internalnya itu, tapi dari sikap dan pandangannya kita bisa mengerti. Melalui Silly ini, film pun menarik paralel antara tentara yang membidikkan senapan dengan jurnalis yang membidikkan kamera. Lalu ada karakternya Cailee Spaeny, si Jesse, jurnalis muda yang mengidolakan Lee, yang memaksa untuk ikut bersama rombongan Lee ke Gunung Putih untuk mewawancarai presiden. Nah, duality yang lebih gamblang tercermin antara hubungan Lee dengan Jesse. Karena cerita nggak akan maksimal jika karakter Lee tidak diberikan pasangan. Nah, tegangnya film ini memang bukan masalah, ya kan? Sukses tergambar lewat pengadeganan aksi jurnalis membuntuti kecamuk perang, berkat kamera yang dinamis dan editing konsep fotografi yang precise. Namun, dramatisnya thriller distopia ini baru akan terasa jika kita bisa melihat Jesse dan Lee sebagai cerminan yang berlawanan. Bagaimana seorang yang tadinya polos dan naif menjadi keras dan seperti mati rasa karena tuntutan kerjaan membuatnya terbiasa melihat kekerasan dari dekat, bahkan mengalami kekerasan itu sendiri. Dan juga sebaliknya, di mana setangguh-tangguhnya orang, sehardan apapun perasaannya itu, pasti akan tergugah juga demi melihat penyimpangan kemanusiaan sebegitu lama, sebegitu dekat. Sebagai salah satu film yang paling kuantisipasi tahun ini, Civil War tidak mengecewakan. Shot-shotnya bisa demikian tak terlupakan. Keren banget. Buat kalian penggemar film yang pengen merasakan lebih banyak perbedaan antara storytelling, kalian bisa coba bandingkan adegan Cailee Spaeny dalam lubang mayat di film ini dengan adegan Kathryn Newton dalam kolam mayat di film Abigail. Kalian bisa sampaikan pandangan kalian terhadap adegan tersebut di komen. Yang jelas aku berikan 7,5 dari 10 bintang emas untuk Civil War. Ghostbusters Frozen Empire. Sebenarnya aku sudah lama menonton film ini, dari rilisnya Maret lalu, tapi selalu terundur-undur ulasannya. Penyebabnya satu, karena walau sequel Ghostbusters modern ini fun, tapi terasa kurang urgent. Apalagi di masa sekarang yang sudah sumpek sama revival franchise yang sebenarnya kekuatan utamanya adalah pada curi-curi memerah nostalgia. Nah, terkait nostalgia Act, film ini sebenarnya bermain hormat dan punya cara tersendiri. Cast lama alias legend-legend disatukan jadi tim bareng cast baru. Film berhasil membuat mereka tidak tampak awkward ataupun mencuri spotlight. Nah, Frozen Empire tetap mendevelop cerita dari karakter yang baru. Phoebe yang diperankan oleh McKenna Grace
menyetir film dengan arc yang benar terasa modern dan berdiri sendiri. Untuk melengkapi karakternya itu, film ini menciptakan hal yang kalau aku nggak salah ingat, belum pernah ada di Ghostbusters sebelumnya, yaitu karakter hantu yang full terflash out sebagai jiwa manusia yang tertinggal di bumi. Hubungan mereka mengangkat film ini ngasih bobot drama, sehingga film ini bukan sekedar petualangan menangkap hantu, ya kan? Namun di situ juga masalahnya. Gil Kenan yang menulis skenario di film sebelumnya kini duduk juga di kursi sutradara. Dan dia tersandung masalah yang sama yang seringkali kita temui pada film. Setiap kali ada yang tadinya penulis skenario sekarang menjadi menyutradarai ceritanya. Nah, cerita tersebut cenderung menjadi penuh sesak, sumpek. Frozen Empire either lebih baik dijadikan serial atau ya pembuatnya harus rela ngetrim cerita supaya lebih lugas dan tidak terasa berjubel, baik itu oleh karakter, subplot, ataupun adegan-adegan hiasan atau hiburan. Karena begitu padatnya itulah, maka keurgenan cerita film ini tidak jadi mencuat. Aku berikan 6 dari 10 bintang emas untuk Ghostbusters Frozen Empire. Monster. Kesamaan karya Rako Priyanto ini dengan buatan Korea Eda hanya sebatas pada judul dan karakternya anak-anak. Selain itu, mohon sebaiknya jangan dibandingkan. Monster buatan Rako adalah thriller yang menempatkan anak kecil di lokasi tertutup untuk bermain kucing-kucingan mempertaruhkan nyawa dengan orang jahat sindikat pembunuh dan penyiksa anak-anak. Gimiknya adalah tanpa dialog, dan film ini sendirinya actually memang tidak bicara apa-apa di balik tujuan genre dan gimiknya tersebut. Ya, of course kita akan peduli dan ikut khawatir, ya kan, sama karakter utamanya. Ya iyalah, siapa yang nggak kasihan melihat anak-anak berseragam pramuka SD harus memutar otak, bukan hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tapi juga teman yang disekap dari orang jahat bersenjata tajam. Nah, dalam lingkup genre-nya sendiri saja, hal tersebut adalah hal paling mudah yang bisa dilakukan oleh seorang pembuat film thriller. Meniadakan dialog sekilas tampak seperti creative choice yang unik, tapi jatuhnya jadi kayak malas saat film ini tidak punya lapisan apa-apa lagi di balik itu semua. Kita bahkan nggak kenal karakternya. Sehingga durasi yang 80 menit itu pun jadi terasa bahkan lebih panjang daripada durasi Ghostbusters tadi. Isinya dragging aja gitu. Si anak sembunyi, ketahuan, struggle, kabur, sembunyi lagi, repeat terus. Satu-satunya momen yang bikin melek adalah ketika Mbak Marsha Timothy dapat the shining moment versi dirinya sendiri. Udah, habis itu aku ya bosan lagi. Selain itu, yang bikin kita ikhlas nonton ini sampai habis adalah demi mengapresiasi aktingnya Anantia Kirana. Film ini bersandar pada akting ketakutan dan survival aktor cilik ini. Meskipun naskahnya yang ternyata ditulis 3 orang, terus saja membuat protagonis utama kita ini khas karakter dalam horor, yaitu melakukan aksi-aksi yang blow on. Aku berikan 3 dari 10 bintang emas untuk Rako Priyanto's Monster. The Fall Guy. Berdasarkan serial TV 80-an, The Fall Guy dari luar memang heboh oleh adegan-adegan aksi stunt yang bisa dibilang over the top, tapi on the inside, sutradara David Leitch mengambil kebebasan dalam mengembangkan ceritanya, dan dia memilih rute komedi romantis. Hasilnya, The Fall Guy jadi salah satu film paling sukses menghibur kita tahun ini. Sebab Leitch menemukan cara yang sungguh brilian dalam menggodok semua itu tadi. Ryan Gosling dan Emily Blunt jadi pasangan tak biasa. Gosling adalah Colt, seorang stuntman film blockbuster yang sempat hengkang dari industri karena kecelakaan. Dan Blunt adalah Jodie, juru kamera yang kini jadi sutradara film distopia luar angkasa. Relationship mereka jadi hati film ini karena alasan satu-satunya Colt mau untuk diminta balik jadi stuntman adalah karena itu adalah filmnya Jodie. Tapi Jodie belum siap dengan kejutan dengan kembalinya Colt. Jadilah kita mendapat banyak adegan awkward bagi mereka dan kocak bagi kita. Yaitu kayak saat Jodie terus-terusan ngetek ulang adegan berbahaya yang dilakukan oleh Colt karena dia doesn't feel right. Yang berujung pada keduanya membahas cerita film yang sebenarnya paralel sama kehidupan cinta mereka. Mereka ngebahas itu di set saat mereka sedang syuting pakai loudspeaker dan semua kru ngedengerin gitu aja dengan awkward di sekelilingnya. Lalu kemudian keadaan menjadi semakin pelik karena Colt diam-diam diminta untuk menemukan aktor utama di film Jodie tersebut yang tidak diketahui oleh semua orang menghilang secara misterius. Nah, dari investigasi inilah adegan-adegan action seru yang sebagian besar dilakukan oleh Gosling sendiri terjadi. Sehingga walaupun di awal film ini agak terseok dalam usaha memunculkan konflik, setelahnya film jadi melaju mulus. Naskah nggak punya masalah dalam melakukan transisi antara Colt yang bereaksi terhadap misi yang tidak ia mengerti dengan pilihan-pilihan Colt demi film yayangnya tayang dengan sukses. Nah, kayaknya untuk adegan action, kita bisa bayangin sendirilah. Leitch berasal dari seorang stuntman sendirinya. Dia dulu bekas stuntman. Selain ngerti banyak soal cara menangkap adegan aksi yang seru, dia juga begitu paham sama dunia stunt itu sendiri.
Makanya di balik romcom dan aksi komedi, Leech punya misi mulia. Film yang konsepnya film dalam film ini, dia gunakan sebagai komentar meta terhadap bidang kerjaan yang fungsinya begitu penting di dunia sinema. Ya kan, gimana suka duka kerjaan sebagai stuntman, gimana posisi mereka terhadap aktor yang mereka gantikan, gimana bahwa kerjaan berbahaya dan sepenting ini belum ada ganjaran awardnya sama sekali. Nah, semua itu dilakukan dalam nada ringan yang menyokong kepada kocaknya komedi film ini. Aku berikan 7,5 dari 10 bintang emas untuk The Fall Guy, The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Basically, mereka adalah preman. Untungnya mereka basmi bukan pemuda-pemuda yang dituduh PKI, tapi beneran prajurit Nazi. Sehingga penontonnya tuh seru dan fun, kelewat fun malah. Guy Ritchie berhasil menghasilkan adegan-adegan pembantaian yang sadis tapi stylish. Namun film yang sepertinya terinspirasi juga oleh Akira Kurosawa Seven Samurai ini, lihat aja jumlah karakter itu 7 premannya, lupa memasukkan sisi yang bisa jadi kelemahan ataupun obstacle yang berarti bagi para karakter. Mulai dari aksi pura-pura saat ketahuan patroli Nazi, hingga ke aksi infiltrasi ke camp-camp dan kota pelabuhan, bahkan ketika rencana mereka mendadak berubah dan harus mencuri kapal alih-alih meledakkannya, tim yang dipimpin oleh Henry Cavill tidak pernah punya kesulitan yang berarti. Mereka semua tuh terlalu jago dalam bidang masing-masing. Mereka selalu nemuin cara. Tidak pernah ada momen di film ini yang kita merasa khawatir sama keselamatan ataupun keberhasilan mereka. Kapten Nazi yang sepertinya pintar, tidak lengah, dan paling galak, yang sepertinya di build up sebagai jadi final boss, ujungnya tuh kalah begitu saja gitu oleh anggota tim mereka yang terlihat paling vulnerable. Sehingga nonton film ini jadinya lempeng aja. Fun, seru, tapi ya lempeng gitu. Tidak ada gejolak emosi di sana-sini. Harusnya kan bisa dibuat, mereka itu satu tim bisa saja dibikin punya momen berantem, atau saling berdebat, atau saling tidak percaya gitu kan. Tapi nggak ada. Benar-benar film ini tuh tidak punya tantangan yang berarti sama sekali bagi para karakternya. Tidak ada konflik kalau boleh dibilang. Kita hanya menyaksikan orang-orang super kompeten melaksanakan tugas ilegal mereka dengan overcoming all the odds yang tampak tidak benar-benar seperti odds bagi mereka, saking ahlinya. Maka aku berikan 5 dari 10 bintang emas untuk The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Tuhan, izinkan aku berdosa. Sebelumnya, izinkan aku mengutarakan rasa skeptis yang sempat terbit di hati. Begitu baca bukunya, Tuhan izinkan aku menjadi pelacur, aku ngerasa ragu cerita ini tuh cocok ditangani oleh Hanung. Ya kan? Walaupun memang topik kontroversialnya tuh Hanung Bramantyo banget, tapi penceritaan Kiran di buku lebih ke arah kontemplatif. Dia lebih banyak berdialog di dalam kepalanya sendiri, menuntut Tuhan dalam kepalanya sendiri. Nah, penceritaan ini kan sepertinya bukan ranah Hanung sekali itu. Karena Hanung terkenal jago dalam konflik-konflik keluar yang dramatis. Tapi aku salah. Aku lupa satu hal, yaitu bahwa Mas Hanung adalah satu dari sedikit kali sutradara yang aktif saat ini yang berani mengeluarkan visi, yang berani mengadaptasi secara benar-benar, dalam artian dia tahu dia tuh nggak harus ngikut sumbernya. Maka itulah rasa skeptis aku tinggalkan saat menonton. Karena ternyata Hanung benar-benar mengubah banyak hal, bukan hanya judul, penceritaan, karakter, alur, vibe cerita, ditambah, diubah, ia ambil, dia jadikan sesuai dengan kekhasan dan kepiawaian dirinya. Karakternya si Kiran bakal bisa jadi sobat akrab si Sita di film Siksa Kubur. Karena Kiran juga adalah perempuan yang merasa dikecewakan, ditelantarkan oleh agama yang tidak lagi ia percaya ajarannya karena melihat kelakuan orang-orang di sekitarnya yang mengaku penganut taat. Hanya langkah yang diambil Kiran berikutnya sedikit lebih logis daripada Sita. Kayak anak kecil yang marah sama orang tua. Kiran ngambek, pundung, manggok sama Tuhan. Yang tadinya alim, Kiran jadi ogah beribadah. Dia malah mencenderungkan diri ke pergaulan bebas. Sampai akhirnya dia mau untuk ikut permainan dosennya yang ternyata Germo. Kiran mau karena dia punya suatu maksud. Nah, film ini mengenakan kontroversi tanpa malu-malu. Ini menjadikannya sungguh sebuah film yang menantang. Misalnya, Hanung mengontraskan gimana cara berpakaian Kiran yang alim dengan saat dia sudah bandel. Dan itu dilakukan dengan sama-sama masih menggunakan atribut agama. Agni Haq pun menaikkan level aktingnya. Kini dia sudah bisa bermain dengan akting suara, bukan hanya postur dan gestur. Sehingga terasa sekali perbedaan antara Kiran yang dulu dengan yang sekarang. Ngomong kembali soal perbedaan, yes, Hanung mengambil cerita ini, membuatnya jadi cerita dia sendiri dengan sukses dan penuh masterfully lah. Meskipun kalau mau dibandingkan, aku lebih suka versi buku dibandingkan versi film ini. Kiran versi buku lebih dingin, lebih harden. Misinya adalah untuk mengekspos kelemahan lelaki, dan dia menemukan kelemahan tersebut setiap kali para lelaki selesai tidur dengan dirinya, siapapun mereka. Penceritaan di buku mengambil sisi dramatis dari transformasi atau katakanlah degradasi Kiran.
Saat menonton film ini, aku bingung. Karena Hanung tidak tampak mengincar hal yang serupa dengan yang di buku. Kisah Kiran tidak diceritakan olehnya linear, melainkan seperti Challengers tadi, banyak bolak-balik antara Kinan dulu dengan Kinan sekarang. Yang aku khawatirkan adalah kita nggak akan bisa merasakan dramatisnya kejatuhan Kiran sebagai pendosa. Karena sedari awal, kita sudah diperlihatkan Kiran yang sekarang sikapnya sudah begitu gitu. Tapi sekali lagi aku lupa, Hanung ini sudah membentuk ulang cerita sehingga dramatisasinya bukan lagi dari transformasi. Aku lupa bahwa Hanung adalah sutradara yang bisa membuat instan dramatisasi dari 2 atau 1 momen saja. Dan memang itulah yang dia lakukan. Kiran menantang Tuhan di atas gunung, petir menggelegar, dan selesailah sudah kekhawatiranku. Karena setelah itu aku merasakan film ini berjalan di rodanya sendiri. Kiran di film ini banyak berkonflik langsung dengan karakter lain. Bentukannya khas dari author lelaki meng-approach cerita seperti ini, yaitu Kiran dibikin seperti victim di dunia yang dikuasai oleh laki-laki. Kiran mengalami banyak siksa dunia, bukan siksa kubur seperti Sita, sebelum akhirnya dia sadar dan memperoleh kekuatan dari pengetahuannya bahwa para lelaki itu munafik dan tidak lebih kuat daripada dirinya. Kiran nunjukin pengabdiannya kepada Tuhan dengan caranya sendiri, mengekspos kemunafikan di dunia. Karena stay di course-nya sendiri itulah, maka aku berikan 7 dari 10 bintang emas untuk Tuhan izinkan aku berdosa. That's all we have for now. Wih, sepertinya ini adalah mini review terpanjang yang pernah aku buat. Semoga betah dan menangkap ulasannya. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydersit.com untuk review yang lebih detail. Atau kalian bisa kunjungi store mydersit di ciptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.